Halo, assalamualaikum. Ini adalah web programming 2 pertemuan ketiga. Kita akan membahas tentang konsep MVC-nya CodeIgniter. Lalu sebelum itu kita akan melakukan instalasi. Pastikan kita menggunakan CodeIgniter yang ketiga. Kenapa ketiga? Karena sesuai dengan modulnya, yaitu menggunakan CodeIgniter ketiga. Lalu kita buka dulu yang websitenya CodeIgniter dan kita akan install CodeIgniter dari yang versi 3-nya. Oke, ini saya udah download. Lalu show in folder aja dan kita kopas ke htdoc kita. Kita namai CI. Ini punya saya CI yang sebelumnya saya hapus saja. Foldernya saya penamaannya adalah CI. Kita Ctrl V untuk paste dan kita ekstrak di sini. Dan pastikan kita mengekstraknya di dalamnya lagi. Seleksi semua, Ctrl A, Ctrl X, Ctrl V untuk mempastekan ke folder CI-nya. Kita udah punya file CodeIgniter dan kita akan buka menggunakan Visual Studio Code. Pastikan udah install Visual Studio Code dan juga nyalain Apache. Oke, Visual Studio Code saya udah kebuka, lalu kita open folder spesifik di foldernya CI yang instalan tadi. Oke, di dalam CI itu ada 3 folder utama. Folder utamanya adalah folder application, system, dan user guide. Di C itu kita sudah disediakan dokumentasi yang lengkap, jadi kalaupun kita mau belajar C itu nggak usah buka-buka tutorial, tapi langsung buka di user guide yang ada di dalam folder user guide di sini. Ini punya saya, servernya saya nyalain dulu. Dan kita akan coba buka apakah sudah bisa dibaca oleh browser kita instalan CI-nya. Nah, ini sudah terlihat. Jadi ini kalau dilihat tampilan awal, yaitu the page you are looking at being generated dynamically by CodeIgniter. Kalau pengen ngedit, masuk aja ke bagian application views dengan nama file yaitu welcome_message.php. Lalu kalau kita lihat di sini, kalau kita mau mengulik dari CodeIgniter, kita masuknya ke bagian application aja. Nah, di application itu ada 3 hal yang utama, yaitu MVC, yaitu model, view, dan controller, sesuai dengan pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Nah, model ini di CodeIgniter itu ada di bagian application, lalu folder logi namanya models. Nanti di bagian sini kita akan memasukkan model-model kita yang urusannya dengan database. Jadi basis data untuk konektivitas ke basis data dari website ini melalui folder model ini. Lalu ada juga MV. V adalah views untuk tampilan, atau nanti kita menggunakan HTML dan juga kombinasi dengan CSS, dan juga mungkin bisa menggunakan Bootstrap. Di sini adalah di dalam folder views. Views ini di dalamnya ada file namanya welcome_message, yang mana ini tampilannya ini adalah yang kita lihat pada halaman utama, yaitu halaman defaultnya, dia ngelutnya ke welcome message. Nah, ini dia welcome message, itu untuk tampilan, jadi masuknya ke welcome message. Lalu ada juga MVC, C-nya adalah controller, yang mana untuk menghubungkan antara, umpamanya kita mau mengakses sebuah file membutuhkan database, berarti kita membutuhkan views untuk tampilan, dan juga database-nya dikelola oleh model.
model dan tampilan ini dihubungkan menggunakan controller. Controllernya ini ada di dalam folder controllers yang ada di sini. Biasanya penamaan dari model itu diawali dengan huruf besar di awalnya. Welcome.php. Lalu ada juga hal yang penting yaitu namanya routes. Jadi kalau kita mau membuat sebuah halaman tertentu dengan umpamanya nih kita mau bikin berita, halaman berita, lalu berita yang paling update terakhir yaitu umpamanya kalau bahasa Inggris yaitu page latest umpamanya nih. Contoh kita bikin ini kita bikin halaman namanya halaman page. Lalu ada juga tambahan view di sini. Nah, page ini bisa dikelola menggunakan controller. Nah, controller di dalam controller ada function baru. Di dalam controller tersebut ada mungkin fungsinya bernama view. Nanti bisa kita akses melalui routes, pengaturan link-linknya ini atau halamannya melalui routes. Oke, kita langsung contoh konkretnya. Kita akan cek di modul sambil membuka modul tentunya. Kita akan menggunakan contoh penggunaan dari controllernya. Jadi kita nggak usah menggunakan model dulu atau views, tapi kita membuat halaman langsung dari controller. Kita contoh mau bikin yaitu kita buka bagian application lalu controllers, kita klik kanan new file, kita akan membuat controllers dengan nama yaitu latihan1.php. Nah, di sini kita menggunakan PHP kan, berarti pakainya kayak gini. Lalu kita akan di dalam PHP ini kita akan menamakan kelasnya. Nah, kelasnya ini kita klik yang bagian atas supaya terbikin otomatis oleh si VS Code. Jadi kelasnya kita namain yaitu latihan1 extendnya adalah kita ngasih tahu bahwa ini adalah controllernya CI. Nah, ini CI underscore controller. Nah, kalau yang ini adalah sesuai kaidah dari per-codeConnector. Jadi udah ada aturan yang dibikin oleh codeConnector bahwa kalau mau bikin controller di CI pakainya di extend CI underscore controller. Lalu di dalam latihan 1 ini kita bikin function, kita ketik aja fun, lalu kita klikkan, nanti akan dibikinkan oleh VS Code. Public function kita namain adalah index, yaitu utama atau yang biasanya namanya dengan pesan yang mau kita sampaikan yaitu echo selamat datang, selamat belajar web programming. Nah, ini oke, udah. Kalau udah nanti kita bisa akses kayak gini, nanti kita bisa akses dan kita buka di browser kita dengan nama yaitu ci/latihan1. Oke, jadi kita tadi harusnya penambahan yaitu index.php. Jadi namanya localhost /ci/index.php/ controller kita, nama controller kita. Itu kalau kita mau menggunakan controller doang untuk pembuatan sebuah halaman, yaitu halaman-halaman statis, itu tidak bisa dilakukan perubahan. Lalu kenapa harus pakai indeks PHP? Karena kalau codeConnector 3 memang harus seperti itu, dan di modul itu dia kalau kita
scroll ke bawah, dia tuh ada settingan bahwa cara menghilangkan index.php nanti ada beberapa step yang harus dilakukan. Tapi mungkin dia lupa untuk menambahkan tulisan index.php pada pengaksesan latihan 1 pada modul halaman ke 32. Nah, ini 32. Nah, ini di halaman modul 32 kan ada, dia kan modelnya kan langsung akses ke pustaka booking/latihan 1, yang mana ini nggak bisa kita lakukan kalau kita baru install Codeignator pada awal. Jadi nanti kita akan melakukan penghilangan index.php nanti. Oke, selanjutnya kita akan mengkombinasi. Kalau kita mau bikin page atau halaman sebuah site, kita melakukan kombinasi, yaitu membuat controller dan model. Selanjutnya kita akan membuat model dulu di folder application/models. Folder application/models, klik kanan, kita akan bikin model, modelnya adalah model underscore latihan 1.php. Kelasnya adalah model underscore latihan 1, extendnya ke CI model. Kita akan melakukan penjumlahan, dan penjumlahnya dari nilai yang ada di dalam link. Kita ketikkan dulu, kita bikin function baru. Functionnya adalah jumlah, yang mana jumlah ini menambahkan nilai N1 dan N2. $N1 sama dengan 0 dulu. Oke, jadi kita akan melakukan penjumlahan menggunakan model dan controller. Nah, di model kita akan membuat model latihan 1, yang mana nanti kita beri nama function jumlah dengan defaultnya yaitu N1 sama dengan 0, nggak ada isinya, N2 juga 0. Lalu kita definisikan ulang bahwa N1 sama dengan nilai 1 dan dilakukan penjumlahan di sini. Nah, penjumlahnya dilakukan di sini. Nah, kalau udah dijumlah, dia akan mengeluarkan hasil yang kita namanya adalah hasil. Nah, kalau di controller kita juga bikin lagi, kalau ini udah akan ngambil dari linknya adalah penjumlahan slash angka yang kita inputkan di bagian atas ini nantinya. Ini nambahkan di sini, dan dia akan ngambil dari model latihan untuk proses penjumlahannya. Dia akan ngambil dari model latihan, lalu kalau sudah dia akan mengeluarkan hasil yang mana hasilnya adalah N1-nya kan sudah terisi, yaitu yang angka yang ada di dalam sini, yaitu 2 dan 6 contohnya. Lalu dia akan melakukan penjumlahannya dilakukan pada model di Codeignator, lalu hasilnya akan ditampilkan melalui echo ini. N1 ngambil dari bagian atas, N2 juga, dan keluarlah hasil yaitu hasilnya ini adalah proses penjumlahan nilai 1 dan nilai 2. Nilai 1 itu didapat dari N1, nilai 2 didapat dari N2, yang mana nilai N1 dan N2 ini disesuaikan yang ada di dalam controllernya. Lalu untuk pembuktian kita akan melakukan nama controllernya kan penjumlahan.
Nih penjumlahan dengan slash angkanya, yaitu mungkin 7 ditambah 3, berarti kan 10. Lalu gimana kalau 3 penjumlahannya ditambahkan satu variabel lagi? Nanti kita tambahkan di bagian sini nih. Defaultnya kita beri nama N2, $N3, yang mana defaultnya adalah 0 atau enggak ada isinya. Lalu kita definisikan ulang, berarti this nilai 3 supaya dapat dijumlahkan di sini. N3. Dan kita melakukan proses penjumlahan lagi, yaitu untuk nilai 3 untuk N3 ini. Yang mana nanti hasil penjumlahan itu tersimpan di hasil. Kita Ctrl S dulu. Lalu kita juga akan mengubah untuk controllernya. Controllernya juga membutuhkan 3 variabel. N3, dia akan ngeload dari model yang namanya model latihan 1, dan hasil yang akan dilakukan penjumlahan, dia ngeload juga model latihan 1 yang mana penjumlahannya adalah menggunakan 3 angka, 3 variabel, itu tambah N3. Dengan hasil penjumlahannya, yaitu kita nanti akan tambahkan juga plus N3 agar tampil ya. Jadi kita kopas saja, copy paste N1 tambah N2 tambah N3, nanti akan keluar hasil yang sesuai. Tapi ada error di bagian titik ini. Nah, titiknya satu aja. ALT tab, kita akan penjumlahannya berarti kan 3 kali, berarti ada 7 tambah 3 tambah 4, yaitu artinya adalah 14. Itu untuk cara menggunakan model dan controller, yaitu kerjasama antara si model dan controller. Biasanya di CodeIgniter itu akan ada 3 kerjasama yang terjadi, yaitu modelnya untuk proses database-nya dari model, lalu controller untuk mengatur antara basis datanya dengan tampilannya. Lalu selanjutnya kita akan membuat view untuk tampilan. View-nya ada di bagian views, masuk di application, lalu views. Nah, di sini untuk tampilan kita mau bikin yaitu view tampilan. Sebenarnya bisa dinamai sesuai dengan yang diinginkan, tapi kali ini kita tambahkan view aja biar pembeda dengan si controller ataupun model. Kita copy dari welcome message untuk bagian head dan HTML. Halo kawan, yuk kita belajar web programming. Nilai 1 adalah ngambil dari model. Lalu selanjutnya kita akan mengubah di bagian modelnya. Di bagian model kita akan edit bagian controller yang namanya ada data. Data ini kita namai yaitu nilai 1. Nilai 1 ini adalah N1. Nama view kita atau nama tampilan kita adalah
view latihan 1, dan karena ada data yang dimasukkan kita tambahin $data. Kita coba, kita udah melakukan perubahan pada controller dan penambahan views enable to load the requested file. Oh, view namanya adalah view latihan, bukan view latihan 1. Nah, ini udah masuk bahwa ada pesan, ini pesan yang ini masuknya di file view yang kita bikin sebelumnya. Karena kita melakukan 3 penjumlahan, berarti kita harus juga menambahkan nilai ketiga. Nilai ketiga adalah nilai 3, dan kita jumlahkan di sini plus sampai ini. Ya, nilai 3. Nah, oke. Kita coba reload. 7, 3, nilai 1 adalah 7, nilai 2 adalah 3, nilai 3 adalah 4. Udah keluar 7 tambah 3 tambah 4 yang mana? Namun ada error di bagian hasil. Di bagian sini kita belum memasukkan hasil, makanya hasilnya itu belum kebaca. Yaitu kita bikin dulu hasil. Hasil adalah penjumlahan dari N1, N2, dan N3. Dan prosesnya sudah terjadi di dalam model. Makanya kita tinggal ngambil dari model aja. Model underscore latihan 1, yaitu bagian jumlah, dengan penjumlahannya yaitu untuk N1, N2, dan N3. Nah, sudah jadi bahwa itu adalah kombinasi dari 3 tadi. Tapi kalaupun nanti dalam prakteknya nanti di bagian model nanti urusannya dengan database atau MySQL. Kalau di sini kita bisa melakukan penjumlahan, proses aritmatika kita bisa lakukan di model. Jadi kita bisa pisahkan nih antara kegiatan bisnisnya di dalam model, lalu tampilan di bagian views, lalu kalau pengen menggabungkan di bagian controller. Itu dia konsep dari MVC-nya GoDaddy. Selanjutnya kita akan menghapus index.php. Jadi rencananya kita kalau kita mau akses ke halaman atau link ini tanpa kita harus memasukkan index.php. Jadi langsung ci/latihan 1, tapi ini not found. Kita harus konfigurasi dulu. Konfigurasinya bisa langsung cek di modul halaman 35. Kita akan masuk ke folder application config, masuk ke application lalu config. Di dalamnya ada config lagi. Nah, kita akan search yang bagian index.php. Lalu kita hapus index.php-nya ini. Ctrl S. Lalu kita juga membuat file .htaccess di halaman utama, file utama. Atau kita klik kanan yang bagian bawah, .htaccess, HTACCESS. Langsung kita pastekan. Kalau sudah tinggal kita buka latihan 1 contoh. Untuk di modul konfigurasinya ada 2, yaitu di bagian config index page kita hapus, jadi ini dihapus, dan juga ada penambahan pembuatan file htaccess. Jadi penamaannya adalah .htaccess seperti ini. Kalaupun belum berhasil, nanti ada penambahan juga di bagian sini, ada rewrite base / nama punya file Anda atau folder Anda. Kalau punya saya kan foldernya namanya CI.
atau mungkin kalau punya Anda pustaka booking, ya ini tambahin seperti ini. Nanti tinggal kopas aja di GitHub saya. Anda buka di GitHub /galenolan, masuk ke CI dan cari file htaccess di folder utamanya. Ini di htaccess, tinggal dibuka kopas dan sesuaikan nama folder CI Anda. Nah, kalau udah baru bisa nih untuk menghilangkan index.php. Untuk CI kita bisa mengaksesnya tanpa index.php. Kita index.php nya kita hilangin pun masih bisa diakses seperti itu. Oke, selanjutnya kalau udah oke dan menghilangkan indeks PHP, selanjutnya kita akan membicarakan tentang aturan merancang model view dan controller. Nah, untuk merancang model view dan controller ada beberapa yang perlu diperhatikan, yakni pertama model harus memiliki atribut yang dapat mewakili elemen tertentu. Kalau umpamanya model ini mengurusin umpamanya nama mahasiswa atau tabel mahasiswa atau kegiatan yang ada dalam mahasiswa, kita namain modelnya mungkin mahasiswa. Kalau website kita atau sistem kita mau mengolah bagian barang atau stok barang, mungkin penamaan modelnya adalah barang. Dengan model seharusnya berisi kode-kode yang menangani proses bisnis. Nah, model ini harusnya menangani proses bisnis dan contohnya bisa juga untuk validasi data. Nanti kalau ada proses validasi data atau proses bisnis, kita taruhnya di bagian model ini. Model boleh berisi kode-kode yang digunakan untuk memanipulasi data. Contohnya kalau umpamanya nih, kalau kita membuat sistem lalu ada nota ini kan pembuatannya kan nomor nota ini kan pembuatannya otomatis ya. Bisa juga dibuat atau diatur di bagian model ini untuk pembuatan nomor notanya. Jadi kita aturnya di bagian model. Model seharusnya tidak berisi kode-kode yang berkaitan langsung dengan permintaan yang dilakukan oleh user. Jadi kalau ada request dari user atau inputan dari user, get atau post, itu bisa dilakukan di controller aja, jangan langsung mengakses ke model. Itu karena lebih amannya sih gitu. Jadi kalau interaksi usernya bisa dilakukan di bagian controllernya, bukan nggak bisa mengakses, harusnya nggak bisa mengakses ke bagian model. Lalu yang terakhir, model seharusnya tidak berisi kode-kode yang berkaitan dengan presentasi atau tampilan, karena tampilan udah masuk di bagian view. Lalu yang selanjutnya, yang kedua adalah view harus berisi kode yang bersifat presentasional, jadi cuman tampilan aja. Nanti kalau ada kode-kode tertentu atau inputan tertentu, ya jangan taruh di sini karena ini untuk tampilan aja. View seharusnya tidak berisi kode PHP yang melakukan akses data secara langsung ke database. Pekerjaan semacam ini sebaiknya dilakukan oleh model, karena model ini untuk database, view untuk tampilan, agar dipisah aja. Makanya ada konsep MVC ini tadi, ada perpisahan antara untuk kegiatan bisnis dan tampilan. Sehingga kalau punya tim pun nanti dibedakan, kalau yang ngurusin bisnis masuk ke tim ya masuk ngurusin model, kalau untuk tampilan atau desainer, web desainernya masuk ke bagian view aja. Lalu selanjutnya adalah controller ini boleh mengakses get atau post dan variabel PHP lainnya. Nah, interaksi user atau permintaan atau hal yang bisa dilakukan oleh user itu masuknya di bagian controller aja, seperti get atau post. Controller seharusnya tidak berisi kode-kode HTML yang diperlukan untuk tujuan presentasi. Controller seharusnya tidak berisi kode-kode yang mengakses data secara langsung ke database, karena dilakukan oleh model tadi sudah. Lalu selanjutnya kita akan mencoba yang bagian ini.
Dan kita lanjutkan untuk parsing data atau mengirimkan nilai dari controller ke view. Pertama kita bikin dulu viewnya ikutin modul aja. View, klik kanan, kita untuk bikin tampilan dulu. View, klik kanan, new file. Klik kanan, new file, dan nama filenya adalah view form mata kuliah .php, dan kita masukkan HTML, kita klik dan kita namain judul atasnya adalah form input mata kuliah. Lalu kita akan menambahkan di bagian body, lalu kita fokuskan ke center, akar ke tengah, lalu kita ikuti modul yang ada. Kita udah bikin yang namanya view form mata kuliah yang nanti untuk inputan kode mata kuliahnya apa, nama mata kuliah apa yang kita inputkan. Ada juga optionnya, value, apakah pilih SKS nya, ada kayak radio buttonnya atau pilihannya yaitu 2, 3, dan 4. Lalu juga nanti ada masukkan ke submit dengan nanti ke form. Nah, metodenya yaitu post, yaitu untuk penyimpanannya. Lalu nanti masuknya ke form actionnya, kalau udah klik submit masuk ke mata kuliah /cetak. Selanjutnya kita udah bikin tampilan, soalnya kita bikin controllernya untuk mengisi nilainya, mengirim nilainya ke view. Sekarang lalu kita akan membuat controller, namanya adalah mata kuliah dengan nama kelas yaitu mata kuliah, extend JI controller. Public functionnya adalah index pertamanya. Nah, index ini nanti ngeload ke view karena kita akan dari sini masuk ke view-nya. This load view, dan nama view-nya adalah view form mata kuliah. Lalu juga untuk tampilan itu, lalu juga kalau klik simpan, klik cetak, nanti ada juga function cetak, public function cetak, dengan menyimpan datanya yaitu kode, nama, dan SKS. Kalau kita cek di sini yaitu nanti ada ID kode, nama, dan juga SKS. Kita pilih kode, kita namai kode juga. Kode apa? Kode adalah mengambil data yang diinputkan di form metode post yang namanya adalah kode. Nah, lalu kalau sudah this load, dia akan mengambil data view. Nama view-nya adalah view form mata kuliah, dan kita akan memasukkan data. Oke, untuk itu untuk controllernya. Lalu kalau sudah menginputkan data, nanti kan ada proses cetaknya. Kita akan membuat tampilan untuk proses cetaknya. Ctrl B untuk memunculkan ini, lalu
views, kita klik kanan new file yaitu view tampil.php. view ini kalau cetak view tampil kita data kuliah. Kita kalau proses cetak dia akan manggil yaitu view nama view-nya adalah view data mata kuliah, maka kita harus membuat view data mata kuliah. View form mata kuliah, view tampil. Oh ini view data mata kuliah. Lalu kita akan bikin HTML dengan judulnya adalah tampil data mata kuliah. Biar center, kita bikin center dulu, dan kita butuh table tr dulu. Span-nya kita kasih 3 dengan judul yaitu tampil data mata kuliah. Kita bikin ulang lagi untuk bagian bawahnya, bikin kolom lagi sebelahnya. Nah, ini untuk isiannya adalah yaitu ngambil data, memanggil nilai yang bernama kode, lalu kita tutup tanda tanya seperti itu. Ini TD. Kita bikin lagi untuk bawahannya yaitu ada nama dan juga nama MTK. Ini adalah nama. Lalu kita bikin tombol untuk balik lagi ke halaman sebelumnya yaitu halaman inputan mata kuliah. Mata kuliah. Oke, namanya adalah mata kuliah, ya benar. CI/mata kuliah. Nah, ada error call undefined base URL. Line nomor 11. Oke, daripada kelamaan saya akan pause dulu. Oke, entah punya Anda apakah error sama saya, tapi solusinya ada di autoload. Jadi masuk, kenapa tadi nggak bisa? Karena dia di bagian autoload folder config, kita akan menambahkan URL di bagian autoload helper. Jadi search dulu di bagian sini, Ctrl F, lalu ketikkan helper. Nah, array di sini ini enggak ada, kita tambahkan URL sehingga akhirnya bisa kebikin kayak gini dan kayak error kayak sebelumnya. Lalu kita akan cek kode MTK nya adalah WP2, nama MTK pemrograman 2 contohnya dengan SKS 4. Nah, ini tampil
seperti ini. Jadi view mata kuliah cetak ngambil datanya dari controller, dari view tadi, view masuk ke controller, datanya tersimpan lalu ditampilkan di bagian mata kuliah cetak atau di view kita, yaitu view data mata kuliah. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini. Ada beberapa settingan yang berbeda dibanding modul, yaitu di bagian HT access. HT access kalau punya saya harus menambahkan /ci. HT access yang ini ya, HT access yang di luar atau di folder utama, yaitu rewrite/ci atau nama folder CI Anda, instalan CI Anda. Lalu kalau sudah mencoba yang bagian terakhir di modul, harus merubah di bagian, kalau punya saya, yaitu bagian auto load folder config, bagian helper URL. Oke, itu dia cara mengikuti modul biar enggak error. Itu terima kasih. Nanti ada tugas bisa saya sampaikan lewat WhatsApp group. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat mencoba.